Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haisyul Hidayah dari kelompok 2 dan akan menjelaskan mengenai teori belajar kognitif yang beranggotakan Miftahuddin, Anis Lulu Lutfiana, Sofia Nur Istiqomah, Dara Ayunika Pramesti, Kanya Abisyah dan Nasution, Yudi Agung Hermawan, Alvina Dwi Afriana, Masyurah Kurniati. Teori belajar kognitif yaitu serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi, dan proposi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar variabel. Nah, teori kognitif itu mulai berkembang pada abad 20-an secara sederhana. Teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, analisis, prediksi, dan perasaan. Teori belajar kognitif lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Belajar adalah melibatkan proses belajar yang sangat kompleks. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, poin selanjutnya di sini ada sebaliknya jika kemampuan ekuilibrasi seseorang rendah, itu cenderung menyimpang semua informasi yang ada pada dirinya secara kurang teratur, sehingga ia tampil sebagai orang yang alur berpikirnya rumit, tidak logis, dan berbelit-belit. Poin yang selanjutnya, di sini Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Poin yang selanjutnya, 4 tahap tersebut yaitu tahap sensorimotor anak usia 5-2 tahun, tahap praoperasional 2-8 tahun, dan tahap operasional konkret usia 7 atau 8 tahun sampai dengan 12 atau 14 tahun. Tahap operasional formal 14 tahun lebih. Dan poin yang selanjutnya di sini ada proses belajar yang dialami seseorang anak berbeda pada tahap yang satu dengan yang lainnya. Secara umum, semakin tinggi tingkat kognitif seseorang, maka semakin teratur dan juga semakin abstrak cara berpikirnya. Maka guru harus memahami tahapan tersebut hingga bisa memberi isi, metode, media pembelajaran yang sesuai dengan tahap-tahap tersebut. Pengolahan otak manusia dapat dijelaskan. 1. Reseptor atau alat-alat indera menerima rangsangan dari lingkungan dan mengubahnya menjadi rangsangan neutral, memberikan simbol-simbol informasi yang diterimanya dan kemudian diteruskan. Kedua, sensory register atau penampung kesan-kesan sensoris yang terdapat pada syaraf pusat. Fungsinya menampung kesan-kesan sensoris dan mengadakan seleksi sehingga bentuk suatu kebetulan perceptual persepsi selektif. Teori belajar kognitif, pengolahan otak manusia, short term, memori jangka pendek, menampung hasil pengolahan hasil perseptual dan menyimpannya. Informasi tertentu disimpan lebih lama dan diolah untuk menentukan. Makanya, informasi dalam memori ini dapat ditransformasi dalam bentuk kode-kode dan selanjutnya diteruskan ke memori jangka panjang. Term memori, memori jangka panjang, menampung hasil pengolahan yang ada di memori jangka pendek. Informasi disimpan dalam jangka panjang dan bertahan lama, siap untuk dipakai dan diperlukan. Respon generator, pencipta respon, menampung informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang dan mengubahnya menjadi reaksi
jawaban. Teori belajar kognitif. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Ekuilibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Tanpa proses ekuilibrasi, ini perkembangan kognitif seseorang akan tersenda-senda dan berjalan tak teratur. Seseorang dengan kemampuan ekuilibrasi akan mampu menata berbagai informasi yang diterimanya dalam urutan yang baik, jernih, dan logis. Dari belajar kognitif, menurut Assemble, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran instruksional konten sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Advanced Organizer adalah konsep atau format informasi umum yang mewadai semua isi pelajaran yang ada diajarkan kepada siswa. Advanced Organizer dapat memberikan 3 manfaat. Yang pertama, menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, mempunyai fungsi menghubungkan antara yang akan dan sedang dipelajari. Yang ketiga, membantu siswa untuk memahami bahan ajar secara lebih mudah. Oleh sebab itu, pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat baik, agar ia mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif yang mewadai apa yang diajarkan. Guru harus memiliki logika berpikir yang baik, agar memilah materi pelajaran, merumuskannya dalam rumusan yang singkat, serta mengurutkan materi tersebut dalam struktur yang logis dan mudah dipelajari.